Shalom buat Anda dimanapun Anda berada. Hari ini masih mengenai greater blessing. Terima kasih buat Bapak David Ferianto yang memberikan waktu untuk saya menyampaikan firman atau isi hati Tuhan. Ya, jadi saat saya berdoa mengenai firman Tuhan, apa yang hendak saya sampaikan pada hari ini, mata Tuhan mengarahkan saya untuk bagaimana kita memperbesar kapasitas, bagaimana bisa kita menerima berkat-Nya yang mulia, yang besar dalam kehidupan kita, jika kita terus berada pada kapasitas hati, kapasitas hidup yang sederhana, tentu semua akan meluber keluar. Untuk mendukung apa yang akan saya sampaikan, mari kita buka firman Tuhan di 2 Petrus, yang pertama ayat 3 sampai yang ke-15. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-15. Demikian surat Petrus yang kedua, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Jadi sudah disediakan oleh Tuhan semua yang berguna untuk kita hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Katakan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, kita melakukannya dengan sengaja, bersungguh-sungguh, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan kita beroleh penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil, kata firman Tuhan, dengan pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Karena demikian, karena kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Firman Tuhan ini ditulis oleh Petrus mengingatkan untuk setiap kita. Ada hal-hal di dalam kehidupan ini bagaimana kita enggak hanya cukup taat, kita enggak hanya cukup menjadi seorang Kristen, segala sesuatu sudah disediakan kepada kita. Sesuatu yang berguna untuk kita meraih hal-hal yang berharga, hal-hal yang berguna di masa depanmu, masa depan saya juga. Dan semua sudah disediakan, karena itu Tuhan mengingatkan melalui surat ini. Dikatakan bahwa kita harus menambahkan nilai dalam kehidupan kita. Kita harus memperbesar, enlarge our capacity, memperbesar kapasitas hidup kita. Tidak cukup hanya menjadi orang biasa-biasa. Ya, untuk mengilustrasikan firman Tuhan pada hari ini, saya menggambarkan ada sebuah rumah, saudara. Ya, sebuah rumah yang pertama akan hancur jika dibiarkan saja. Yang kedua, dia akan terawat jika dia di-maintain. Dan tiga, dia akan bertambah kapasitasnya jika kita melakukan sebuah improvement. Ya, jadi dalam hidup ini, jika kita membiarkan hidup kita begitu saja, ada hal-hal yang negatif masuk, kita enggak saring sungguh-sungguh, maka apa yang terjadi? Hati kita terluka, kita bisa kepahitan, akar pahit bisa muncul, kita bisa iri hati. Segala yang cemar yang masuk,
itu bisa membuat rumah kita berkarat, saudara. Bisa membuat rumah kita lapuk. Dan setiap tembok-tembok itu kita tidak terawat, maka semuanya akan hancur, saudara. Nah, saya pernah di rumah saya kedapatan sebuah tikus yang terjebak dalam bak mandi saya ya. Istri saya teriak-teriak, lalu saya segera masuk ke kamar mandi. Saudara, tikus yang terjebak di dalam bak kamar mandi ini kami biarkan. Dari malam hingga pagi itu kurang lebih 8 hingga 9 jam. Tapi apa yang terjadi, tikus ini masih berenang. Berenang, saudara, seolah-olah di tempat fitness atau di tempat kolam renang. Dia terus berenang. Tapi saudara, apa yang terjadi? Saya ambil sebuah papan, saya tutup bak mandi saya, ya, karena saya geli, saya nggak berani untuk ambil tikus itu. Sehingga saya tutup bak mandi saya pastikan semuanya semua menjadi gelap, dan apa yang terjadi? Hanya hitungan 2 jam, tikus ini sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, bukan hilang, tapi sudah meninggal. Ya. Jadi apa yang terjadi? Apa maksud saya? Tikus ini dapat bertahan, kenapa? Karena dia melihat sebuah cahaya. Dia memastikan masih ada jalan keluar. Dia terus bersemangat, dia tidak henti-hentinya untuk berenang. Karena dia melihat banyak cahaya di depan. Tapi saat cahaya itu mulai tertutup, apa yang terjadi, saudara? Dia kehilangan pengharapan. Itu juga berbicara dalam hidup kita. Jika kita membiarkan segala yang buruk, segala yang cemar dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Kita tidak melakukan apa-apa, maka kita kehilangan sinar Tuhan. Kita kehilangan pengharapan sehingga kita dapat binasa, saudara. Bukankah itu yang dilakukan iblis? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lalu yang kedua, sebuah rumah akan terjaga kualitas dan kualitasnya jika kita rajin melakukan pemeliharaan, maintenance. Kalau Anda dan saya memiliki sebuah rumah, kita tahu bahwa maintenance itu tidak bicara segala hal yang hanya yang terlihat mata. Mungkin tembok, mungkin lampu, mungkin sofa, atau perabot-perabot yang lain, meja, kursi, meja makan. Tetapi saudara, Tuhan ingatkan bahwa saat kita melakukan maintenance, kita sungguh-sungguh melakukan maintenance, kita harus detail, katakan detail. Tidak hanya apa yang terlihat, tetapi apa yang tidak terlihat. Jaringan kelistrikan, lalu ada kayu-kayu yang di balik plafon. Kita perlu maintain itu semua, saudara-saudara. Jadi dalam hidup kita juga tidak hanya cukup untuk memaintain kita hanya bersepeda, jogging, lari. Tidak cukup, saudara. Ada hal-hal yang tersembunyi dalam kehidupan kita yang kita perlu jaga. Ada 2 hal yang Tuhan ingatkan. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan mengingatkan untuk kita menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Saudara, akan runyam dalam hidup ini, kita akan semakin berantakan kalau kita enggak jaga hati. Apa kata orang? Kita hanya dengar apa kata orang. Kita mulai tertutup dengan apa kata Tuhan. Kita mulai terhasut dengan kiri kanan sehingga kita menjadi lemah. Atau bahkan kita menjadi kepanjangan tangan. Kita ikut mengatakan hal-hal yang negatif, saudara. Jangan, saudara. Mari kita jaga hati. Yang kedua, Tuhan ingatkan bagaimana apa yang harus kita maintain. Maintain hubungan kita bersama Tuhan. Saudara, saya sangat menyayangi anak-anak saya. Saya punya 3 orang anak yang bisa saya ajak main hari ini adalah 2 anak laki-laki yang sangat aktif. Kami sangat suka sekali permainan yang namanya hide and seek ya. Kalau bahasa Perancisnya namanya bakdelik ya. Ya, saya nggak tahu di bahasa Yunani atau bahasa apa, saya nggak ngerti. Tetapi kami suka sekali untuk hide and seek, saudara. Saudara, bicara memaintain hubungan kita bersama Tuhan, nggak hanya cukup saat kita saya sama anak saya main peta umpet. Lalu saat anak saya mendapati bahwa saya mulai kasih clue, tentunya saya akan kasih clue. Karena anak saya tidak akan tahu di mana saya berada, karena otak anak saya masih dalam pertumbuhan. Dia tidak akan dapat menemukan saya. Saya akan kasih clue kaki saya. Oh, Dedi ada di sana. Tetapi saat hanya dia puas, oh kaki Dedi ada di sana, Dedi ada di sana. Dan dia tidak lakukan apa-apa. Dia memang menemukan saya, tapi dia tidak pernah mendapatkan saya. Maka apa yang terjadi?
Haruslah seperti anak-anak kita menghampiri Tuhan Bapa kita. Kita lari mendapatkan Tuhan. Saat saya bertemu dengan anak saya, di sanalah nilai-nilai petak umpet itu berada. Di mana saya mendapatkan sukacita bermain bersama anak-anak saya. Saudara, sama dengan Anda, jika hari ini Anda masuk ke hadirat Tuhan dan Anda mendapatkan, oh haleluya, ada damai sejahtera, ada kasih Tuhan yang saya rasakan. Saudara, nggak cukup hanya di situ. Tuhan katakan kepadamu diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Buka, saudara. Buka, tidak hanya cukup mendapatkan kunci dan melihat pintunya. Anda harus buka momen-momen yang baru bersama Tuhan. Dan saat Anda mendapati, wah luar biasa, saudara. Haleluya, amin. Lalu yang ketiga, mengenai rumah. Sebuah rumah akan meningkat nilainya dan kapasitasnya jika kita rajin melakukan sebuah maintenance, saudara. Ya, katakan maintenance, katakan improvement. Sesudah kita melakukan maintenance, kita melakukan improvement. Rumah akan bertambah nilainya jika Anda memiliki rumah satu lantai, lalu Anda bangun lantai yang kedua, atau bahkan Anda membeli rumah sebelah, Anda expand, Anda perluas luas wilayah rumah Anda dapat memasukkan perabot-perabot. Anda bisa menambah kapasitas rumah tersebut, Anda dapat memasukkan perabot-perabot yang baik di dalam hidup Anda, saudara. Jadi di dalam kehidupan ini sama, tadi dikatakan firman Tuhan mengingatkan kita di surat Petrus bahwa kita enggak hanya cukup biasa-biasa, tetapi dikatakan dengan sungguh-sungguh, dengan sengaja menambahkan kepada imanmu kebajikan. Sesudah kita memiliki kebajikan, ayo kita kejar pengetahuan. Mari kita dapatkan penguasaan diri, masukkan perabot-perabot itu dalam kehidupan Anda. Dan dapatkan ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Apa yang terjadi, saudara? Kapasitas Anda semakin bertambah. Saudara, saat Anda lakukan yang terbaik, lakukan improvement, maka ada lot kerja yang ditambahkan, ada promosi menyertai Anda. Ada bisnis yang semakin diekspand, ya. Ada bisnis yang semakin meluas, ada berkat-berkat Tuhan karena kita terus melakukan improvement, saudara. Nah, untuk melakukan improvement ini, Tuhan taruh 3 hal. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita saat membangun sesuatu, kita membutuhkan material, kita membutuhkan jasa tukang, kita perlu mengeluarkan biaya, saudara. Ada 3 hal yang harus kita keluarkan, biaya yang harus kita bayar untuk melakukan improvement. Yang pertama adalah untuk hati kita siap dibentuk, berbicara tentang hati kita yang vulnerable, katakan vulnerable. Berbicara tentang hati yang rentan, katakan rentan. Hati yang vulnerable terhadap hati Tuhan. Hati kita rentan terhadap hati Tuhan. Hati kita rentan terhadap hati Tuhan. Saudara, vulnerable itu berbicara seperti ini. Seumpama anak saya berjalan di jam 12 malam, dia berjalan seorang diri di tengah malam, atau seorang ibu-ibu berjalan di tengah malam, apa yang terjadi, saudara? Ibu-ibu atau anak saya ini menjadi rentan dengan apa yang namanya tindakan-tindakan kriminal. Itu hal yang negatif, saudara. Tapi hari ini saya mau bagikan tentang hati yang vulnerable, hati yang rentan terhadap hati Tuhan. Kita enggak tahan-tahan hati kita itu terbuka terhadap Tuhan. Terhadap hal-hal yang mungkin mengoreksi, mungkin enggak nyaman, tetapi kita buka hati kita untuk firman-Nya membangun hidup Anda, saudara. Amin. Katakan amin, saudara. Nah, mari kita buka di kitab Yeremia. Ini adalah kitab yang firman Tuhan yang sangat memberkati saya bertahun-tahun. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Jika sudah katakan senang sekali. Haleluya. Yeremia 18 ayat pertama sampai yang ke-6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak,
Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, firman ini sangat memberkati saya. Kenapa? Bahwa Tuhan mengajarkan kepada Yeremia untuk datang ke tukang periuk. Apa yang diajarkan saat dia melihat tukang periuk dengan pelarikannya? Ada tanah liat yang sedang dibentuk di sana. Saudara, yang hebat bukanlah tukang periuknya atau pelarikannya atau mesin putar itu yang terus berputar saat dia terus membuat bejana tersebut. Yang hebat bukan itu. Kita berpikir, ya benar, Tuhan kita luar biasa. Tapi saat tanah liat itu tidak mau untuk dibentuk, dia tidak mau untuk rusak, untuk diambil batu dari dalam dirinya karena ada kandungan-kandungan material yang tidak bersahabat. Maka apa yang terjadi, saudara? Sebaik apapun pelarikan, sebaik apapun karya yang Tuhan coba kerjakan dalam hidup kita, maka kita tidak akan dapat menjadi bejana yang indah, yang mulia dalam hidup kita. Saudara, diajarkan di firman Tuhan. Jadi saat kita dibentuk oleh Tuhan, mungkin tangan Tuhan tergores oleh batu. Mungkin karena kita kepahitan ada batu menempel di tanah liat hidup kita. Dan Tuhan mau ambil, mungkin sudah bentuknya setengah jadi atau 3/4 jadi, tapi saat didapati ada batu. Apa yang terjadi, saudara? Diambil. Maukah engkau ambil? Maukah engkau ini saya ambil, kata Tuhan. Mungkin saat engkau diambil sakit. Sakitnya enggak cukup di situ, saudara. Sakitnya enggak cukup di situ. Kenapa? Karena rasa sakit itu dia enggak bisa dibentuk lagi. Karena strukturnya sudah berubah. Dia tidak bisa diteruskan lalu ditempel. Tidak mudah, saudara. Bejana tanah liat tidak dibuat dengan cara demikian. Maka dia harus diremukkan kembali. Diremas kembali. Dibentuknya dari awal. Dan itu dilakukan secara repetisi. Jika kita ditemukan hal-hal yang kurang baik, saudara, maka izinkan Tuhan mengambil batu-batu itu dalam hidupmu. Apapun itu, rasa kecewa kah? Engkau dikhianati? Engkau mendengar ketidakadilan kah? Jangan simpan itu di dalam hatimu. Jangan simpan itu dalam hidupmu, saudara. Mari kita rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Saudara, tahun 2008, saya sudah melayani Tuhan, saya terpanggil pada menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di 2002. Saya melayani di CG, saya melayani sebagai sponsor, saya melayani sebagai konselor, saya melayani sebagai seorang CGL. Nah, 2008 itu adalah momen-momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Kenapa? Tuhan mengajarkan banyak hal, saudara. Di tahun 2008 itu saya mengalami kecelakaan, ya. Oh sorry. Sebelum saya mengalami kecelakaan, saya waktu itu di awal tahun, kami pemimpin semua sedang berkumpul, kami berdoa bersama-sama untuk perkara-perkara yang akan Tuhan lakukan buat kami di pemuda di Surabaya. Kami berdoa bersama-sama, lalu asisten gembala dan gembala kami mulai berkeliling untuk mendoakan kami para CGL ataupun coach, satu persatu, siap kami didoakan tanpa terkecuali. Lalu saya ada seseorang mendekat saya dan dia berkata, Johan, tutup matamu. Saya kenali suara ini, mungkin beberapa di antara full timer tahu, namanya Jimmy, Bapak Jimmy. Ya. Saya diminta untuk menutup mata dan saya mulai didoakan, saudara. Dan dia mulai berkata, Johan, hari ini Tuhan mau katakan sesuatu, bahwa supaya pujian dan penyembahanmu sungguh-sungguh, hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan mau ambil sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Saya terkejut di dalam hati, saya tidak merespon. Saya tidak merespon dengan secara kasat mata, tapi di hati saya merespon. Kehilangan apa? Saya mulai khawatir tentang hubungan saya dengan pacar saya yang jadi istri saya hari ini. Saya khawatir dengan pekerjaan saya. Saya khawatir mungkin dengan orang tua saya. Dan saya enggak mengerti, tapi saya belajar untuk tunduk dan saya terima firman itu. Kalau ini mengajarkan saya tentang sesuatu, nah Tuhan hendak mengajarkan sesuatu kepada saya akan lakukan. Saudara,
pada tahun itu 2008 saya mengalami kecelakaan, saudara. Saya mulai mengalami kecelakaan, lalu pundak saya naik. Lalu di momen berapa bulan kemudian saya mendapati pacar saya sakit tipes, dan kami berdua tidak dapat membawa pacar saya untuk ke rumah sakit karena kami tidak punya dana. Kami tidak punya semuanya, dan waktu itu adik kandung saya juga harus melakukan sebuah operasi. Hingga tepatnya saat itu saya melayani sebagai seorang worship leader. Saya berdiri di mimbar, saya melakukan apa yang jadi bagian saya. Dan setiap saya turun panggung, mungkin saya lepas, tapi saat saya turun dari mimbar, ada beban yang menumpuk, ada ketidakpuasan mungkin, tapi itu saya simpan, saudara. Karena saya tahu saya hanya belajar taat. Dan hingga suatu saat di bulan Oktober saya mulai menundukkan kepala, dan saya mulai saat teduh. Di suatu hari saya bersaat teduh, dan Tuhan tiba-tiba berkata, ingatkah engkau tentang doa yang Jimmy sampaikan kepadamu? Saya hanya berkata, ingat Tuhan. Tahu gak apa yang hilang dari hidupmu? Saya mulai pikirkan sekeliling saya, tidak ada yang hilang. Saya masih punya pacar saya masih punya pekerjaan saya masih punya keluarga saya. Tapi Tuhan katakan bahwa aku ambil sukacitamu. Hari itu saya teringat bahwa sepanjang tahun 10 bulan tepatnya saya terus bergumul, bersungut-sungut. Saya lakukan yang terbaik, tapi enggak plong, saudara. Dan hati itu saya cuman, Tuhan, sekalipun kau ambil sukacitaku, izinkan aku terus taat mengikutmu. Di sanalah Tuhan, aku ingin berada. Dan tiba-tiba sesuatu damai sejahtera, ada kasih Tuhan yang mengalir melepaskan semua beban saya. Dan tiba-tiba 2009, saudara, ada yang jauh lebih menarik, saudara. Di 2009 kami masih berkumpul kembali, kami pergi ke Malang, masih sesi doa, kita doa untuk tahun 2009. Dan saat itu masih sama ya, kita didoakan ya. Asisten gembala mulai berkeliling, gembala kami juga berkeliling mendoakan satu demi satu. Dan saya mulai mengintip, saudara, ini siapa yang mau doakan saya? Ya, tiba-tiba ada Pak Tommy, ya, Tommy mendoakan saya ya. Ibu Lucy tahu siapa Tommy. Jadi saya didoakan, dia perkatakan hal-hal yang baik. Oh, tahun ini engkau akan dijadikannya berhasil, engkau jadi kepala dan bukan, oh haleluya. Ini janji Tuhan, amin. Luar biasa, saudara. Saya imani sungguh-sungguh. Lalu Tommy pergi, saya mengasihi Tuhan, saya worship Tuhan, saya menyembah Tuhan. Dan tiba-tiba ada seseorang berkata, Johan berlutut, Tuhan mau bicara sama kamu. Saya kenal suara ini, ini suara Jimmy lagi, saudara. Saya mulai berkata, Pak Jimmy, saya tadi sudah didoakan Pak Tommy, saya bilang gitu. Ya. Tapi enggak, dia berkata, Johan, ayo tunduk, berlutut toh, aku mau berdoa buat kamu. Ini saudara, saya mulai berlutut, menyerahkan semuanya. Dan saat saya menyerahkan semuanya, Jimmy berkata, hari ini Tuhan mau bicara bahwa tahun ini Tuhan akan ajar kamu untuk pikul salib. Saya di dalam hati, what? Yang kemarin belum ya Tuhan ya. Jadi, tapi ada hal yang Tuhan rindu untuk lakukan. Dibutuhkan sebuah repetisi, saudara. Jika hari ini engkau sudah pernah mengampuni, terkadang Tuhan izinkan untuk engkau mengalami rasa sakit itu lagi, untuk engkau mengampuni kembali. Engkau sudah lepas, dan suatu saat mungkin 2 tahun lagi Anda bertemu dan digesek lagi, Anda perlu melepaskan pengampunan, saudara. Hidup ini kapasitas kita nggak hanya dibangun hanya sekali seperti tanah liat tadi, dibutuhkan proses yang berulang-ulang. Seorang binaraga juga sama, saudara, untuk membentuk otot-otot, sama seperti kita otot-otot rohani dibutuhkan repetisi. Mulai dari 5 kilo naik ke 10 kilo, 11 kilo, 20 kilo, itu sakit, saudara, karena otot-ototnya hancur, dibentuk ulang. Rasa sakit, saudara. Tapi inilah yang akan memperbesar kapasitas hidup Anda. Vulnerable lah, rentanlah terhadap hati Tuhan. Tuhan gak pernah salah arah, Tuhan gak pernah salah bimbing kehidupan Anda dan saya.
Oke. Yang kedua, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang kedua adalah belajar untuk disiplin. Saudara, saya beberapa saat yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan berbicara kepada kami bagaimana saat itu dia pergi ke Belanda, ya. Dia pergi ke Belanda, dia tinggal di rumah temannya. Dan di rumah temannya itu mereka satu keluarga, ya. Temannya itu punya keluarga dan mereka tinggal di lantai 2. Sedang ruang tamu itu ada di lantai 1 dan tiap jam 4 subuh itu derap langkah kaki itu membangunkan hamba Tuhan ini. Karena hampir tiap jam 4 pagi ada orang-orang yang turun dari lantai 2 menyalakan mobilnya dan mereka pergi bersama-sama. Dan ternyata kembali setiap jam 8 pagi, saudara. Lalu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hamba Tuhan ini mulai bertanya kepada temannya, apa yang kamu lakukan pagi-pagi benar? Lalu dikatakan bahwa, oh kami antar anak kami untuk berlatih berenang. Saudara, karena anak ini latihan itu jam 5 pagi sampai jam 7, saudara. Luar biasa, 2 jam berenang, berlatih berenang tiap subuh. Mungkin suatu hal yang mungkin kita tidak lakukan karena jam 5, jam 4 pagi adalah waktu yang terbaik untuk kita tidur. Tetapi saudara, seorang pemenang dibangkitkan oleh sebuah kedisiplinan. Amin. Berbeda dengan saya pernah dengan tubuh 83 kilo, saya berlatih, saya pernah fitness bukan untuk bentuk body tapi saya kardio, saudara ya, saya habiskan kardio lemaknya ya, saya berlari, saya squat jam dan lain-lain. Saya turun dalam waktu 4 bulan menjadi 71 kilo, ya, kembali ke sinyo-sinyo saya, ya. Muka yang kayak om-om ini berubah tiba-tiba kayak sinyo-sinyo karena kehilangan banyak kalori, kehilangan banyak kilo. Tapi karena tidak termaintain dengan baik, apa yang terjadi, saudara? Kalau kita sudah lakukan yang terbaik lalu kita tidak jaga, aduh saudara, sekarang sudah 85 kilo sudah. Haleluya, haleluya. Ya, jangan diingat-ingat yang ini ya, ini hanya ilustrasi saja. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk disiplin? Kita perlu disiplin dengan waktu kita. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap waktu kita dan waktu orang lain. Jika Anda membuat janji, berusahalah untuk tepat waktu, saudara. Lalu untuk kita disiplin, untuk apa yang kita katakan, itulah hal-hal yang kita lakukan. Dan untuk kita disiplin dalam setia dalam perkara-perkara yang kecil. Amin. Yang ketiga, yang terakhir kita buka Matius. Matius yang ke-11, ayat 28 sampai yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai yang 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah guk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab guk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wah, luar biasa, saudara. Kadang-kadang kita tidak dapat memahami secara langsung karena firman Tuhan itu harus kita cerna, saudara. Kalau Anda makan kedondong, Anda tidak kupas, Anda tidak buang bijinya, maka tersangkut, saudara. Anda harus cerna segala hal-hal yang masuk, ya. Kita baca firman Tuhan ini dikatakan bahwa kenapa orang yang letih lesu dan berbeban berat harus datang kepada Tuhan, dikasih guk lagi. Dikasih harus pikul guk lagi, sesuatu hal yang seolah-olah buat daging kita itu membebani, saudara. Ya, terkadang Tuhan mau ajarkan sesuatu. Dikatakan bahwa sebuah pedati yang menarik sebuah bajak itu tidak ditarik hanya sekedar satu sapi. Memang ada yang satu sapi, tapi kebanyakan ada 2 sapi di sana. Berbicara tentang apa? Setiap guk yang terpasang dalam kehidupan kita, saat kita mengikut Tuhan, Tuhan mengajarkan hal-hal yang baru, itu mungkin berat, saudara. Tapi kita nggak pernah sendiri, ada Tuhan di samping kita. Berbicara saat kita berjalan, walk with God,
Di dalam hal ini Tuhan mau ajarkan, saat kita fokus sama Tuhan ada dua hal. Yang pertama, kita akan berada dalam kecepatan yang sama dengan Tuhan. Karena kita sedang berdamping-dampingan dengan Tuhan. Kita nggak berjalan sendiri, kita berjalan setapak demi setapak. Yang kita dapatkan adalah kita dalam kecepatan yang sama dengan Tuhan. Kita nggak terlalu cepat karena kita berusaha memintari Tuhan, tapi kita juga tidak terlambat. Kita nggak serong, kita dalam kecepatan yang sama, saudara. Ini poinnya saat kita fokus Tuhan. Anda fokus kepada Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya saat Anda bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah saat kita memikul guk itu. Guk itu ringan, tadi sudah dikatakan. Kita pikul sama-sama Tuhan. Kita akan jadi orang yang tepat sasaran. Kita enggak serong, kita selalu tepat sasaran. Kita berjalan dengan Tuhan itu membuat kita selalu tepat sasaran. Saudara, jika hari ini saya berada di sebuah bandara di Soekarno-Hatta untuk saya mau pergi ke Jepang misalkan, atau saya pergi ke Irian Jaya. Jika saya sudah punya tiket tertulis Garuda jam 16.00 gate 3, bukan berarti setiap panggilan informasi memanggil bahwa ada tujuan ke Irian, kita harus masuk, saudara. Kita harus perlu cocokkan waktunya, maskapainya, gate-nya, supaya kita tidak tiba di Palembang, saudara. Supaya kita nggak salah arah. Sama saat kita fokus dengan Tuhan, saudara ketahuilah bahwa Anda sedang bersama-sama dengan Tuhan, memiliki tujuan yang sama. Jadi hal-hal ini yang perlu kita bangun, harus kita bayar, saudara. Bahwa yang pertama untuk mendapatkan greater blessing, berkat yang besar dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pertama kita harus memiliki hati yang vulnerable. Yang kedua kita perlu untuk disiplin. Dan yang ketiga untuk kita fokus kepada Tuhan. Haleluya.